Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim, inspirasi dunia. Ad-Dinawari, ahli botani muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, siapa di antara kalian yang suka mengunjungi taman kota atau menghabiskan liburan di kebun raya yang indah? Tentu banyak yang suka ya, karena selain hawa sejuk, apalagi di pegunungan, tentu bisa lebih mengenal nama-nama tanaman yang ada di sana. Apalagi didampingi oleh abi, umi, atau ustadz. Anak-anak, ternyata ilmuwan muslim yang ahli tumbuh-tumbuhan itu ada loh. Ada yang tahu? Benar, namanya Ad-Dinawari. Wah, menarik ya. Ingin tahu lebih lanjut dengan ilmuwan satu ini? Simak baik-baik ya. Abu Hanifah Ahmad bin Daud Dinawari adalah nama panjang Ad-Dinawari. Beliau adalah seseorang cendekiawan, astronom, ahli botani, ahli matematika, ilmu bahasa dan puisi, ahli geografi, sampai ahli dalam ilmu sejarah yang lahir 820 Masehi. Di kota Dinawari yang dulu pernah hancur karena serangan bangsa Mongol. Wah, banyak sekali ilmu yang dikuasai oleh Ad-Dinawari ya. Namun, beliau lebih suka mempelajari tumbuh-tumbuhan hingga melakukan penelitian di banyak tempat. Dan buku yang dihasilkan oleh penelitiannya sangat banyak. Keistimewaan Ad-Dinawari, selain melakukan penelitian secara langsung, beliau juga menggunakan ilmu tumbuhan dan sains yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beliau dengan tekun mencatat tumbuhan, sayuran dan buah-buahan. Masya Allah, hingga terbit salah satu karya Ad-Dinawari yang sangat terkenal dalam bidang tumbuh-tumbuhan, kitab An-Nabat. Apa isi kitab ini? Ternyata kitab ini membahas lebih dari 930 tumbuh-tumbuhan seperti bawang putih, wortel, kacang, jelai, pisang, sawi, jagung, delima, dan kelapa. Apa keunikan dari kitab ini? Ternyata Ad-Dinawari menyebutkan nama-nama tumbuhan secara urut berdasarkan abjad huruf Arab, sekaligus menerangkan secara lebih detail apakah hanya tumbuhan yang ada di belahan bumi Arab saja yang diteliti oleh Ad-Dinawari. Oh, ternyata tidak. Kitab ini juga berisi jenis tumbuh-tumbuhan dari negara lain yang sesuai dengan iklim negara Arab. Beliau juga menyebutkan pula mengenai kegunaan kayu siwak, yakni sebagai alat untuk gosok gigi, juga bisa dimanfaatkan untuk obat penyakit tertentu. Dalam kitab ini ternyata tidak hanya membahas tumbuh-tumbuhan, namun bab ketiga dan awal bab kelima ada ulasan mengenai serangga. Beliau menuliskan tentang belalang, juga lebah secara detail. Kitab ini memang sangat penting dan merupakan ensiklopedia tumbuh-tumbuhan saat lalu. Namun, sayang kurang lengkap dalam menyebutkan fungsi tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit. Anak-anakku yang solih dan solihah, selain dalam ilmu botani, beliau tertarik juga dalam bidang astronomi. Sejak kepindahannya ke Isfahan pada tahun 850 Masehi, beliau banyak sekali melakukan penyelidikan terhadap benda-benda langit. Di karangannya, kitab tentang astronomi yang berjudul Al-Anwar, Al-Qibla wa Al-Ziwal, dan Sejak Abi Hanifah. Buku ini menggambarkan karakter astronomi dan meteorologi dari langit, planet-planet dari rasi bintang, matahari dan bulan, fase lunar menyusun musim dan hujan anwa, dan beberapa fenomena atmosfer seperti guntur, petir, angin, salju, banjir, lembah, sungai, danau, sumur, dan sumber air lainnya. Bukan hanya itu saja ya, beliau juga mengaitkan ilmu bumi dalam pertanian. Ia menganggap batu dan pasir dapat menggambarkan berbagai jenis tanah. Berikut kualitas dan sifat tanah yang baik untuk tanaman. Beliau meninggal di Hamadan, Iran pada tanggal 24 Juli 896.
Sumbangan mengenai ilmu tanaman dan ilmu lainnya memang sangat berguna untuk dunia. Memang Adi Nawari pantas sebagai panutan yang baik.